Mari kita lihat di sini Filipi 4. Mari saya mengajak Anda membaca Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Dia menaruh satu perkataan supaya bergembira dan bersukacita. Tidak tertekan dan tidak khawatir di dalam hidup ini, sehingga bisa menaruh Tuhan yang pertama, bukan Tuhan yang kedua, bukan Tuhan yang ke-10 apalagi, ya, tapi Tuhan dalam keberadaan hidup kita, Dia yang paling utama dan terutama. Maka saat kita bisa berfokus kepada Tuhan yang terutama, maka tidak kepada benda-benda atau kepada manusia sekeliling kita, atau berpikir tentang orang-orang lain, atau tentang kebutuhan kita, atau tentang pekerjaan atau kehidupan keluarga kita melebihi Tuhan, maka kita akan stres, kita akan tertekan dan tidak bisa ada damai sejahtera. Sebab itu firman Tuhan ini berkata, bersukacitalah senantiasa. Bukan sekali-kali, tetapi senantiasa dalam Tuhan. Jadi bukan bersukacita di dalam pesta-pesta, di bersukacita di restoran, atau bersukacita di nightclub, atau bersukacita ya di pertemuan-pertemuan, tidak, tetapi di dalam pertemuan dengan Tuhan. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sewaktu kita mempercayai Tuhan dan kita berjalan, kehidupan ini dituntun oleh Tuhan, dan fokus kita hanya pada Tuhan, maka kita tidak akan ada stres. Beban ada, dan tidak langsung dibilang perlu duit segini langsung dapat segini, tidak, saudara. Tetap bisa ada masalah, tetapi saat kita mempercayai bahwa hidup kita ini yang atur Tuhan, kenapa kita khawatir? Kita tidak usah khawatir. Hidup kita ini yang menentukan Tuhan. Kalau dulu tuh ada lagu, hidupku dialah Tuhan punya, langkah hidupku Dia yang menentukan, ku serahkan, mulai sekarang dan selamanya. Hidup kita ini Tuhan punya, sehingga apapun yang kita mau, kita harus kerjakan. Kalau toh kita tidak mampu, gak apa-apa, saudara, kerjakan saja. Karena saudara, bukan kita yang Tuhan akan membantu kita dalam kelemahan kita, karena Dia tahu siapa kita. Di dalam Mazmur 103, Dia tahu kita ini hanya debu, jadi Dia akan menolong kita. Jangan khawatir. Tetapi kita harus melewati hidup ini dengan bersukacita, tidak tertekan, tidak stres, dan tidak marah, saudara. Dan saya kadang-kadang juga bisa merasa, karena saya kadang-kadang masih rapat, saya masih ini, dan tiba-tiba suami harus minta duit, mau bayar ini di puncak, mau bayar orang kerja bikin jalan. Kadang-kadang sebagai manusia kita merasa, aduh tunggu dulu, aku masih rapat. Ini bulan-bulan rapat kami di Rakerda, PPI, jadi Maret, April, Mei, Juni ini. Jadi saudara, kadang-kadang saya dari pagi sudah tongkrongin di Zoom itu. Saudara bayangkan dari pagi, karena mestinya 2 hari dibuat jadi 1 hari. Jadi kami tidak mau ketinggalan, kami tongkrongin terus sampai selesai sore, saudara, jam 5 saudara, baru mulai bisa legaan, saudara, dan mulai lihat yang lain, urusan yang lain. Tapi tetaplah bersukacita. Jangan mengambil kesusahan yang terlalu berlebihan. Ingat, kesusahan sehari cukup sehari. Tidak perlu harus dipikulin terus, kemudian kita bilang udah gak bisa deh sama Tuhan, udah gak bisa, gak ada deh Tuhan. Dan karena saya udah selalu kasih ke Tuhan, sekarang aku harus untuk
ya keperluanku sekarang Tuhan. Nah Tuhan tidak masalah, tetapi saudara jangan lupa bersukacita. Bersukacita senantiasa dalam Tuhan. Jadi bukan bersukacita di dalam mal-mal, di dalam rasanya makan minum, dan di dalam rasanya kesenangan dunia ini. Tidak, dia bilang dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang. Tuhan sudah dekat. Saudara, kalau sampai 2 kali dia kata bersukacitalah, senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini berbicara kau sebenarnya hidup ini hanya numpang lewat. Kalau toh ada masalah bagi mata jasmanimu, bagi pikiran jasmanimu, itu berat. Tetapi di Tuhan tidak ada yang berat, karena bukan kita. Karena saudara kalau itu bilang berat, kalau sampai akhirnya ke Tuhan gak bisa, maka udah pikul sendiri sampai mati aja, dikubur pikul aja sendiri, pasti lu mati. Kalau lu bilang iya itu terlalu berat, ya mati aja. Tapi saudara, kalau Anda ada di dalam Tuhan dan Anda tahu bahwa bagi kita berat, bagi Tuhan gak ada arti. Bagi Tuhan itu hanya debu. Itu bumi ini setitik debu, saudara, di tangan Tuhan. Jadi Tuhan itu untuk menolong kita sangat gampang sekali. Karena kalau Anda mau tambah pikir, tambah susah, tambah sedang tidak bersukacita, maka matilah kau. Artinya ya udah, tambah dipikir tambah berat, saudara. Tambah Anda tidak bisa bergembira, tambah berat, dan akhirnya tambah. Padahal sebenarnya gak berat, cuman Anda aja yang membuat pikiran Anda menjadi diberat-beratin. Akhirnya penyakit seluruhnya masuk dalam tubuh. Tetapi kalau Anda bisa bersukacita atau bergembira, karena itu dikatakan hati yang gembira adalah obat yang manjur. Karena Anda tahu bahwa Tuhan tuh sangat mengerti kita ini, bahwa kita ini tidak ada arti, kita ini hanya debu saja, ya kan? Dia ingat bahwa kita debu. Jadi dia pasti nolong kita, tapi jangan kita pikirin terus. Mari datang dan serahkan pada Tuhan. Dia tidak pernah mengizinkan orang-orang yang percaya kepadanya melewati kesusahan ini. Kesusahan ini terus memikul, terus sehingga tidak ada waktu untuk Tuhan, tidak ada waktu lagi berdoa puasa, tidak ada waktu lagi untuk full dari pertama sampai akhir. Saudara, ini kami rakerda ini dari pagi, saudara. Jadi dari jam 8 lewat sudah siap saya, sudah siap. Walaupun dibilang jam 9, ternyata dipercepat 8:30, Jadi tadinya jam 9, ternyata berita 8:30. Untung saya sudah siap sebelumnya, saudara. Jadi saya pikir Tuhan ini luar biasa, saudara ya. Nah, jadi dalam kita, kalau kita bersukacita terus, kita tidak begitu berat beban ini. Saya baru selesai, saya jam 5, kemudian jam 6 saya lihat belum, kemudian saya pikir santai saja deh. Kalau saya tinggal 2 jam lagi, jam 8 saya mulai di sini. Terus saya pikir ya udah, hari ini karena sudah dari pagi sampai malam non-stop, maka saya mau ya udah hari ini santai saja, nggak usah nyanyi di waktu malam hari. Tapi Tuhan tetap ingatkan saya tadi, yang kita kerjakan bagian, tapi ada bagian yang untuk Tuhan. Maka dari yang berpikir manusia, udah kalau gitu 1 jam aja. Tapi kalau saya sudah menyanyi, saya nggak bisa berhenti itu, saudara. Dan akhirnya saya melihat Tuhan menuntun saya. Terakhir saya mau tutup itu, saya sebenarnya sudah berdoa mau tutup, tapi kemudian di hati saya keluar suara itu, bergembiralah, karena Tuhan dia akan memberikan segala keinginan hatimu. Maka saya tahu bahwa Tuhan mau kita bersukacita, karena 2 kali di dalam Filipi 4 ini dikatakan bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah, ya kan? Kalau di Amsal 17 ayat 22,
Ditulis hati yang gembira adalah obat yang manjur, semangat yang patah keringkan tulang. Jadi kalau kita mikirin yang terlalu berat, karena semua kesusahan dan apapun Tuhan izinkan itu kita bisa melewatinya. Sekalipun Ayub yang sangat begitu saleh dan begitu jujur, menjauhi kejahatan dan menjauhi dosa dan kejahatan, dan hidupnya benar-benar sehingga dia tidak mau mencemarkan mulutnya, dan dia bilang, aku datang dengan telanjang, aku pulang dengan telanjang, terpujilah Tuhan. Jangan untuk mengucapkan kata-kata gerutu dan ngomel, semua yang tidak indah, yang tidak sesuai dengan kemauan kita, Tuhan izinkan untuk memproses kita, untuk menguji kita, untuk mempertajam, ya, atau membuat kita datang kepada Tuhan dan sungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka saya melihat Ayub diberkati luar biasa. Dan jangan percaya perkataan iblis yang menekan sehingga kita tidak punya waktu buat Tuhan, tidak punya waktu. Terus kita perhitungan, aduh, aku sudah dari pagi, udah saya nggak bisa deh, saya capek, saya sudah capek. Ya, karena dari jam 8 saya sudah tunggu, karena yang dibilang jam 9 ternyata dipercepat mulainya. Jadi setengah 9 kalau nggak salah. Nah saudara, jadi bagaimana untuk saya sudah siap saudara. Jadi saya merasa Tuhan itu sangat-sangat baik. Nah sekali lagi, beban yang Anda bilang beban itu sebenarnya bukan beban, itu cuman alat Tuhan untuk supaya bagaimana Anda bisa datang ke Tuhan dan mencari Dia yang punya langit dan bumi segala isinya. Ia membuat peredaran darahmu bisa mengalir, naik turun, nggak pakai baterai, iya, nggak pakai charge di listrik, tetapi bisa, jantung bisa berjalan baik, mata bisa kedap-kedip, kalau kena debu bisa tutup sendiri, saudara ya. Nah, Anda lihat semua ini karena Tuhan. Kalau malam hari Anda pengen tidur pun, Anda bisa tiba-tiba bisa lama-lama Anda tutup mata, Anda tidur dan tiba-tiba sudah jam bangun, Anda bisa bangun. Anda pikir itu Anda, itu adalah Tuhan. Maka sebab itu kesusahan sehari cukup sehari, tetapi kalau Anda mencari Tuhan, Anda bersuka cita dalam Tuhan, maka Dia akan memberikan keinginan hatimu. Karena itu dikatakan, sekali lagi utarkan bersukacitalah, ayat dia Filipi 4 ayat 5, hendaklah kebaikan hatimu. Artinya jangan berpikir negatif supaya Anda tetap punya kebaikan hati. Ya, hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, sehingga Anda dalam keadaan pandemi ini tetap menjadi orang baik, tetap bisa bersuka cita, bisa berbuat baik, supaya semua orang tahu, karena Tuhan sudah mau datang, Tuhan sudah dekat. Artinya Tuhan sudah mau memberkati Anda. Tuhan sudah mau apa yang kau tabur Anda akan tuai banyak. Dan sebentar lagi berkat Tuhan akan turun atasmu. Atau sebentar lagi Anda tidak lagi merasa sakit ini. Anda mulai tidak khawatir dan tidak takut. Maka di sini Tuhan sudah dekat. Jangan hendak kamu khawatir tentang apapun juga. Jangan khawatir sakit, beban berat, nggak bisa ngalami kesusahan ini, rasa terlalu berat. Ingat, jangan hendak kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu. Jadi ngomonglah pada Tuhan dalam doa keinginanmu dan permohonan dengan hati tetap bersyukur. Ingat, Tuhan baik pada orang yang tulus dan bersih hatinya. Mazmur 73, makanya ayat 1, Tuhan baik pada orang yang tulus dan bersih hatinya. Saudara, maka kita percaya bahwa kalau Anda terus dengan sukacita, karena kalau orang itu pikiran jahat, dia tersinggung, itu karena sombong. Kalau tersinggung itu pasti karena sombong. Nah saudara, dia marah, tersinggung, dan dia benci, dan dia sakit hati, dan dia rasa dirugikan, dia tidak bisa mengampuni, dia dengar cerita apa dia marah. Maka saudara, mari kita serahkan pada Tuhan.
serahkan semua kekhawatiran, ketakutan kepada Tuhan dalam doa dan permohonan. Iya, dengan ucapan syukur, dengan hati yang tetap, iya, baik, tetap percaya, bersyukur pada Tuhan bahwa dalam masa pandemi ini Tuhan tetap masih memelihara dan menjaga kita. Maka ayat 7, damai sejahtera Allah. Ya, dampaknya adalah mengalami damai sejahtera. Kalau kita ada damai sejahtera, kita bisa tersenyum, bisa bersuka cita, bisa bergembira. Iya, saudara, dikatakan bahwa kalau kita bergembira, itu adalah obat yang manjur. Dan kalau kita bergembira, di dalam Mazmur 37 dikatakan Dia akan memberikan segala keinginan hatimu. Bahkan Dia bilang sukacita karena Tuhan adalah kekuatan kita. Maka di sini kalau kita terus datang pada Tuhan dengan bersyukur, dalam keadaan apa saja kita serahkan, kita tahu pada waktunya Tuhan akan tolong kita. Maka di sini Dia katakan damai sejahtera akan terlihat. Orang-orang itu ada damai sejahtera. Orang-orang itu tidak muka asam, tidak sebel, tidak apa-apa. Dia kesal, dia kan rasanya jadi pemalas, nggak ada kreatif. Iya, maka saudara, damai sejahtera itu akibat Anda bisa bersyukur, dan akibat Anda bisa bersuka cita. Anda bisa percaya pada Tuhan, masalah persoalanmu Anda tidak khawatir lagi. Maka ada damai sejahtera yang melampaui segala akal, akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi damai sejahtera yang nggak masuk di akal itu lebih dari yang Anda bisa pikirkan dan perhitungkan. Kok Tuhan itu melakukan bagimu, dan Tuhan menolong Anda karena Anda percaya. Saya tetap percaya, saudara, bahwa Tuhan tetap akan menolong setiap orang yang bersungguh-sungguh mencari Tuhan. Maka kita akhiri ini, katakan damai sejahtera yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Hatimu sehat, pikiranmu sehat, maka tubuh jiwa rohmu terpelihara, karena Anda orang yang mengandalkan Tuhan. Jadi akhirnya, maka diakhiri, saudara-saudara, biarlah semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, itulah dipikirkan semua. Jadi nggak ada yang busuk-busuk, yang negatif, yang orang-orang bohongin kita, yang orang-orang nipu kita, yang orang-orang. Iya, ada satu hamba Tuhan tadi, dia cerita orang bohongin dia uang dia membangun rumah, tau-taunya diambil orang itu, dan orang itu pun akhirnya tidak bayar ke dia, tapi dia jadi gelisah terus Tuhan bicara, kenapa? Iya, kamu harus ampuni. Masa kamu bisa konseling orang bahwa iya ampuni, terus kau tidak ampuni? Kalau orang datang konseling padamu, kau bilang ampuni, padahal orang itu iya utangnya bermiliar, diutangin orang bermiliar, ditipu bermiliar, kau bilang ampuni, tapi kau cuman berapa? Tadi dibilang 300 ya. Kalau orang tadi ikut rakerda, ya ada satu hamba Tuhan di situ, dia cerita 300, kau pikirin, terus kau marah-marahin, kau teleponin tiap hari, telepon bayar, yang gua nggak mau bayar. Ternyata saudara, tadi ini saya dengar ceritanya, dan ternyata saudara, Tuhan bicara sama dia, kalau kau begitu kau tidak bisa bergembira, kau tertekan terus, maka apa yang harus kau perbuat pada kau perbuat pada dirimu, itu perbuat juga pada orang lain. Kalau kau menghidupi ini dengan firman, ya, kalau kau mau orang menghidupi dengan firman, apa yang terfirman, kau juga harus menghidupi itu dengan firman. Maka saudara, akhirnya Tuhan bilang, lu tulis, lu ketik di WA bahwa lu udah ampuni dia. Jadi ya udah,
dia bayar dan nggak bayar, pokoknya urusan dia dengan Tuhan. Dan pokoknya sekarang katanya, ya aku tidak mau tahu, aku cuma serahkan ke Tuhan. Dan dia tulis begitu pada orang itu, saya tidak mau tagih lagi, saya tidak mau marah-marah lagi, karena itu merusak tubuh saya, merusak hubungan saya dengan Tuhan dan sesama, dan menjadi penyakit dalam tubuh saya. Maka saya lepaskan. Dan Tuhan bilang, kalau kau orang konseling padamu yang mereka utang, dan banyak orang utang tidak bayar bermiliar, dan kemudian ya kau bilang ampuni, masa kau sendiri mengalami tidak ampuni? Dan itulah saudara, dan waktu dia mengampuni, disitulah saya mendengar tadi kesaksiannya, bahwa sewaktu dia sudah melupakan, tiba-tiba ya kan rumahnya lagi betul, jadi orang itu, orang Kristen juga ngambil duitnya, ya kan saudara, dan tidak kembalikan. Dan akhirnya saudara, dia melupakannya, tiba-tiba orang telepon dia besoknya, dan orang itu maksa dia bahwa dia mendengar khotbahnya tentang pengampunan, dan kemudian dia mengampuni suaminya dan apa semua. Kemudian Tuhan membuat hatinya lega, sehingga akhirnya dia bisa berdamai dengan suaminya, dan dia tahu itu karena khotbah dari ibu itu. Terus ibu itu ditelepon dia bahwa saya akan membangun, kamu punya ya kayak ini namanya apa, ruang iya ya, kayak tempat orang rekaman itu ya, studio, dia bikin studio itu, saya yang akan, ya jangan pakai duit ibu katanya, karena kebetulan itu perempuan karena rakerda WBI, jadi jangan pakai duit ibu, saya yang akan bayar. Dia bilang nggak usah, ya nanti saya sudah, dia bilang nggak usah, saya udah ditolong Tuhan, saya bisa mengampuni suami saya bisa ini, saya sekarang ya jadi baikan, dan saya tahu Tuhan mau saya juga menjadi berkat. Dan kemudian dia dapat dikirim, dia minta atau, dan dia dikirim duit, bukan saja ya 300 tapi miliar saudara. Jadi itu begitu luar biasa ya, dan dia bisa ya semuanya bisa tertutup, bahkan lebih ya. Jadi ya 800 juta atau 1 miliar lebih, dan kemudian besoknya lagi ya orang-orang datang, dan kemudian dia lihat ya dia sehingga bisa melupakan akhirnya semuanya saudara. Terus dia lihat bagaimana dengan hidup yang bersuka cita dan mengampuni, yang berpikiran yang baik, dan maka Tuhan membalas padanya, memberkati dia jauh lebih banyak, seperti yang Ayub alami. Waktu Ayub membuat mezbah syukur, dan kemudian Ayub berdoa kepada Tuhan untuk mengampuni orang-orang itu. Nah seperti tadi Ibu Debbie Basir kalau nggak salah, terus dia mengampuni orang-orang yang bohongin dia itu ya, yang ambil duitnya 300 juta. Nah jadi dia mengampuni, terus dia telepon, udah nggak usah dipikirin, udah saya sudah ampuni, saya sudah serahkan Tuhan. Dan kemudian dikembalikan begitu banyak itu duitnya, dan yang duitnya memang dia mau bangun itu dan studio. Akhirnya dia memiliki, sampai orang telepon kirim mobil Mazda 3 apa ke dia. Terus dia dapat berkat lagi jauh lebih banyak, sehingga dia bisa beli berapa rumah. Ya tadinya dia cuma mau bikin studio, dan terus dia bisa selesai rumahnya, terus dia bisa beli rumah lagi, terus dia bisa punya ya duitnya banyak, terus dia dikirimin langsung, ditelepon lagi, orang itu kirim mobil, dan dia diberkati berlipat. Dan saya pikir iya, satu yang indah saudara. Dan tadi waktu saya menutup ibadah ini, saya sebenarnya tidak mau baca lagi, tapi karena suara itu berkata bergembiralah, bersukacitalah, maka saya tahu ayat ini saya suruh Anda baca. Anda harus bisa membawa bebanmu pada Tuhan dan lepaskan itu di kaki Tuhan, dan yang dipikir cuma yang baik-baik, yang indah, yang mulia ya. Maka di sini saya akhiri dengan semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji
pikirkanlah semua itu, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukan itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Saudara, maka damai sejahtera yang melampaui akal pikiran manusia itu akan turun. Jadi tidak dengan pemikiran, ya saya bisa damai kalau saya ditolong, saya bisa damai kalau saya sembuh, saya bisa damai kalau utang saya bisa habis semua, kalau orang utang bisa bayar semua, kalau saya bisa bayar juga utang semua, saya bisa damai. Tapi saudara, tidak. Kau harus damai dulu, kau harus bergembira dulu, serahkan pada Tuhan, bergembira, maka pikiran kita diubahkan menjadi pikiran yang baik, maka hidup kita akan sehat jasmani dan rohani. Tuhan memberkati kita. Haleluya.